Pemirsa, masih bersama saya Akbar Hazana dalam Berita Aceh pagi ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini. Ratusan keci atau kepala desa di Aceh menggelar aksi damai menuntut perpanjangan masa jabatan. Sejumlah petani di Kecamatan Perlak Timur, Kabupaten Aceh Timur gagal turun ke sawah akibat irigasi rusak. Gunung berapi Jaboy Pulau Weh yang eksotis mengundang rasa penasaran warga untuk menjajalnya. Kasus penyalahgunaan narkoba seakan tak ada habisnya. Satres Narkoba Polres Langsa kembali menangkap 2 orang pengedar sabu-sabu dalam penggerebekan di Desa Lege, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur belum lama ini. Kedua tersangka bernama Helmi dan Abdul Muthalib merupakan warga Aceh Timur. Penangkapan Helmi dan Abdul Muthalib berawal dari informasi warga yang resah atas transaksi narkoba di Kota Langsa. Dari laporan tersebut, polisi lalu mengembangkan penyelidikan dan menuju sebuah lokasi yang diduga tempat transaksi narkoba. Petugas memperluas penyelidikan hingga ke Aceh Timur. Setelah memastikan tempatnya, polisi lalu menggerebek salah satu gubuk di areal tambak di Desa Lege, Kecamatan Perlak, Kabupaten Aceh Timur. Petugas mendapati 2 orang tersangka bersama 1 paket besar sabu-sabu. Tak berhenti di situ. Polisi menggeledah bagasi sepeda motor tersangka dan mendapati 4 paket sabu-sabu yang sudah dibungkus plastik. Dari penyelidikan tersebut, anggota awal mulai di Langsa berpindah ke Osmawe, pindah ke Aceh Utara, pindah ke Tamiang. Akhirnya kami tangkap di Aceh Timur. Aceh Timur tersebut kami tangkap, ada 1 paket besar, hasil penggerebekan pertama, kemudian kita interogasi, kita melakukan pengembangan, kita dapatkan di lemari milik si Helmi. Kemudian kita kembangkan lagi secara intensif oleh anggota. Kemudian ada barang lagi di kandang bebek 2 bungkus ini. Tersangka ada 2, 1 Abdul Muthalib bin Abdul Muthalib, 1 lagi Helmi bin Indarudin. Sama-sama orang Aceh Timur. Polisi terus bergerak dengan menggeledah rumah tersangka Helmi. Di rumah Helmi, petugas kembali menemukan 4 paket sabu-sabu yang disimpan di lemari dan dipendam di dalam kandang ternak. Hasilnya polisi mendapati 1.417 gram sabu-sabu yang akan diedarkan oleh kedua tersangka. Saat ini kedua pelaku masih mendekam di sel tahanan Polres Langsa untuk menjalani proses hukum. Main Munzir melaporkan dari Kota Langsa. Seorang perwira polisi diduga memaksa pacarnya melakukan aborsi demi menyelamatkan karirnya. Perwira yang bertugas di Satreskrim Polres Biren ini diperiksa oleh Propam Polda Aceh. Pemeriksaan perwira berinisial Ibda YF itu dilakukan terkait masalah pribadinya dengan seorang wanita yang dipaksa aborsi. Masalah ini pun viral di media sosial. Lulusan Akademi Kepolisian Akpol 2023 diduga memaksa pacarnya melakukan aborsi kandungannya. Tindakan ini untuk menutup aib setelah pelaku menghamili pacarnya. Pacarnya perwira merupakan seorang pramugari, diketahui sampai menderita infeksi di rahimnya akibat dipaksa untuk mengaborsi kandungannya. Saat ini sebagaimana berita viral yang kita ketahui bersama bahwasanya adanya berita viral tentang dugaan pemaksaan aborsi yang dilakukan oleh Taruna Akpol 2023 di dalam pemberitaan medsos tersebut terhadap seorang pramugari. Dan dalam hal ini Propam Polda Aceh Damal Subdit Paminal sudah melakukan pemeriksaan terhadap Ibda
YF yang waktu itu masih taruna dan kepada saudari VSA, seorang pramugari. Seandainya nanti bila terbukti ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana ataupun pelanggaran ataupun kasus-kasus lain yang menyangkut terhadap yang dilaporkan atau viral saat ini, itu akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus tersebut kemudian viral di media sosial setelah sang pramugari tersebut membagikan pengalamannya itu ke akun Instagramnya. Berita viral menggerakkan Polda Aceh dengan memanggil Ibda YF ke Polda Aceh untuk menjalani pemeriksaan dan pembinaan di Bid Propam Polda Aceh. Saat ini Bid Propam Polda Aceh sedang memeriksa Ibda YF dan melepas jabatannya dari Kanit Reskrim Polres Biren. Tim Liputan melaporkan dari Kota Banda Aceh. Pulau West Sabang bukan saja kaya pesona wisata bahari, tapi juga menghipnotis pengunjung dengan pesona pegunungan. Salah satunya objek wisata Kawah Gunung Api Aktif Jaboy, Kecamatan Sukajaya. Bagi Anda yang berjiwa petualang dapat mengunjungi Gunung Jaboy. Meski aktif, namun gunung api ini masih aman karena tidak berstatus bahaya. Kawah gunung api masih aktif sehingga dapat memacu adrenalin pengunjung dengan aktivitas vulkanik yang menantang. Saat memasuki kawasan ini, pengunjung disambut dengan aroma khas bau belerang. Hamparan hutan tropis yang ditumbuhi pepohonan hijau nan menjulang menjadi daya tarik tersendiri bagi para petualang. Di lokasi ini, pengunjung juga akan melihat beragam berbatuan dan pohon mati dengan bentuk yang unik, sehingga kawasan Gunung Jaboy akan lebih eksotis. Gunung di sini saya rasa cukup indah ya, karena memang di dalam kawasan yang pertama di sini hutannya hutan lindung juga, termasuk hutan lindung kemasyarakatan Kampung Jaboy. Kemudian di sini juga ada sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai bahan-bahan untuk kesehatan tubuh kita. Jadi selain alamnya indah, kemudian ada sumber-sumber lain yang bisa untuk membuat sumber bahan kesehatan di dalam kita gunakan untuk berbagai penyakit. Kawah Gunung Jaboy menjadi tempat terapi penyakit. Pengunjung diminta untuk tetap berhati-hati selama di kawasan Gunung Api Jaboy, terutama di dekat kolam lumpur panas. Alhamdulillah aman, tamu pun banyak yang datang ke sini dan penginapan pun semua penuh. Kalau di sini, ya kalau di sini kalau himbauannya, kalau larangannya, ya yang pertama di sini dilarang merokok. Kalau di kawasan gunung berapinya cuma sebatas kantin aja bisa merokok. Kalau di sini. Untuk mencapai wisata gunung, pengunjung harus menempuh perjalanan darat selama 20 menit dari pusat kota Sabang. Jaraknya cuma 15 km. Tiket masuk Gunung Jaboy tak mahal. Pengunjung cukup membayar Rp5.000 per orang. Selain bisa menikmati panorama alam, di kawasan ini pengunjung juga bisa mengadopsi batang pohon untuk dirawat hingga tumbuh. Tim Liputan melaporkan dari Kota Sabang. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.